Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Nindya Alfionita Ariska. Siapin alat tulisnya, kita belajar bareng di Study with Nindi. Oke teman-teman semua, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai himpunan, yaitu kita akan membahas beberapa jenis operasi pada himpunan. Yang sekarang teman-teman lihat adalah jenis yang pertama. Di sini ada operasi himpunan yang namanya irisan. Apa itu irisan himpunan? Ayo kita bahas. Di sini ada contoh gambar diagram Venn ya, teman-teman sudah tahu ini gambar diagram Venn. Di dalam semesta di situ terdapat himpunan A dan himpunan B. Berdasarkan informasi yang ada di diagram Venn tersebut, kita coba tulis semestanya. Semesta atau lambangnya huruf S kapital. Jangan lupa pakai tanda kurung kurawal. Kita tulis apa saja semestanya. Di situ ada huruf C, ada huruf A, ada huruf N, T, I, K, M, dan U. Kemudian ada himpunan A. Apa saja isi himpunan A? Teman-teman perhatikan yang berada di dalam ruang lingkup himpunan A atau yang berada di dalam lingkaran A, yaitu C, A, T. Lalu ada himpunan B. Himpunan B, perhatikan yang ada di dalam lingkaran B. Ada huruf A, huruf T, N, I, K. Sampai sini teman-teman sudah paham, kita sudah belajar kemarin saat membahas diagram Venn. Lalu, apa yang dimaksud dengan irisan? Nah, irisan himpunan adalah, kalau kita lihat dari gambar diagram Venn, yang dikatakan irisan adalah daerah yang berada di tengah-tengah sini. Jadi irisan himpunan adalah anggota himpunan yang dimiliki secara bersamaan oleh dua atau lebih himpunan yang ada. Irisan himpunan dilambangkan dengan tanda U terbalik seperti ini ya. Jadi kalau kita tulis nih misalnya A irisan B, apa anggotanya? Teman-teman bisa perhatikan dari gambar diagram Venn atau melihat dari tulisan anggota himpunan ini. Coba kalau kita lihat dari gambar diagram Venn-nya, irisan itu adalah daerah yang ada di tengah, yaitu A dan T. Itu cara yang pertama kalau untuk melihat irisan. Atau kalau tidak diberikan gambar diagram Venn, teman-teman bisa melihat dari dua anggota A dan B. A dan B. Huruf apa atau anggota apa yang dimiliki oleh keduanya? Di sini kita bisa beri tanda ya. Di anggota himpunan A terdapat huruf A, di B juga ada huruf A.
Di himpunan A terdapat huruf T, di himpunan B juga terdapat huruf T. Selain itu semuanya beda, nggak ada lagi yang sama. Artinya A irisan B anggotanya adalah A dan T. Paham? Kalau kita balik misalnya B irisan A, B irisan A juga sama. Jadi A irisan B atau B irisan A itu hasilnya sama, yaitu A dan T. Ya. Ya, selanjutnya operasi himpunan yang kedua adalah gabungan himpunan atau sebutan lainnya union. Nah, lambangnya menggunakan huruf seperti huruf U ya, seperti huruf U kapital. Di sini kita masih gunakan contoh dari gambar diagram Venn yang sebelumnya. Di situ sudah tertulis isi dari semestanya adalah cantikmu ya. CANTIKMU. Ingat, dalam himpunan tidak ada anggota yang penulisannya berulang. Jadi, anggota itu penulisannya masing-masing hanya satu kali saja. Kita tulis lagi, isi dari atau anggota dari himpunan A adalah CAT, kemudian anggota himpunan B adalah ANTIK, ya. Cat dan antik. Oke, bagaimana caranya menentukan gabungan? Secara bahasa saja, gabungan itu adalah penjumlahan ya, atau menggabungkan himpunan A dengan himpunan B. Cara bacanya A gabungan B. Tinggal kita lihat saja, kalau dari diagram Venn kita lihat saja gabungan dari lingkaran A dan lingkaran B. Berarti di situ ada C, A, T, N, I, K. Atau supaya gampang ya, ini bisa kita tukar. Nah, kenapa M dan U di sini tidak diikutkan? Karena yang ditanyakan adalah A gabungan B. Jadi hanya gabungan dari diagram Venn yang A dengan yang B. Tidak termasuk yang ada di luar lingkaran. Ya. Kalau kita balik B gabungan A masih sama teman-teman. Isinya pun masih sama karena masih melibatkan lingkaran B dan lingkaran A. CANTIK. Kalau teman-teman membacanya dari anggota himpunan di sini, bukan dari diagram Venn, sama saja caranya teman-teman tinggal menuliskan anggotanya satu persatu. Tapi untuk yang anggotanya ada dua, seperti ini, hanya pilih salah satu aja. Contohnya, huruf A kecil di sini terdapat di himpunan A, juga terdapat di himpunan B, tapi teman-teman cukup menuliskannya satu kali saja. Karena dalam himpunan, setiap anggota ditulisnya hanya satu kali saja. Selanjutnya teman-teman, operasi himpunan yang ketiga adalah selisih himpunan. Sama seperti operasi hitung pada umumnya ya. Selisih himpunan di sini lambangnya menggunakan tanda negatif atau tanda pengurangan. Masih dari contoh diagram Venn yang sebelumnya. Di situ sudah dituliskan isi semesta, kemudian himpunan A, kemudian himpunan B-nya. Nah, sekarang tinggal kita pelajari
Bagaimana sih maksud dari selisih himpunan itu? Selisih himpunan. Kita coba dulu kerjakan. A kurang B. Oke, teman-teman bisa perhatikan. Kalau ada soal atau pertanyaan A kurang B, himpunan A dikurang himpunan B. Kuncinya adalah kita fokus pada himpunan yang ada di depan. Kita fokus pada himpunan A. Oke, teman-teman perhatikan ya, kita fokus pada lingkaran himpunan A. Kemudian dikurang B, dikurangi oleh B. Atau bahasa mudahnya diambil oleh B. Jadi yang tadinya lingkarannya A begini, lalu diambil oleh B. Diambil oleh B. Nah, begini. Maka apa yang tersisa dari A kurang B? Yang tersisa hanyalah C. Paham ya? Bagaimana kalau kasusnya dibalik? Bagaimana kalau pertanyaannya adalah B kurang A? Nah, gimana ya? Berarti tadi kuncinya apa? Kuncinya fokus pada himpunan yang ada di depan. Berarti sekarang kita fokus pada himpunan B. Kalau dari diagram Venn, kita fokus pada lingkaran B. Diulangi lagi, kita fokus pada lingkaran B, karena yang di depan adalah B. Kita fokus pada lingkaran B, kemudian dikurang oleh A, diambil oleh A, diambil. Nah, begini diambil. Maka, anggota apa yang tersisa? Yang tersisa hanya N, I, dan K. Jadi kalau selisih himpunan, kalau posisinya dibalik, hasilnya pun akan berbeda. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk mengerjakan operasi himpunan yang bagian selisih ini. A kurang B dengan B kurang A, hasilnya bisa saja berbeda. Kalau tadi operasi yang pertama irisan A irisan B atau B irisan A itu hasilnya sama. Kemudian yang kedua tadi gabungan atau union, A gabungan B dengan B gabungan A hasilnya juga sama. Tapi kalau selisih, ketika dibalik hasilnya berbeda. Oke, sekarang operasi himpunan yang keempat. Dinamakan komplement. Lambangnya menggunakan huruf C kecil seperti ini. Masih menggunakan gambar diagram Venn yang semula, kita coba pelajari apa itu komplement. Bahasa mudahnya, komplement itu adalah selain. Contohnya misalnya A komplement, artinya selain anggota himpunan A. Kita tulis ya. Ini ya, kalau teman-teman ketemu begini bentuknya, A komplement. Jadi huruf C-nya itu seperti pangkat, penulisannya kecil di kanan atas. A komplement. Jadi pertama kita perhatikan dulu, himpunan A itu apa? Himpunan A itu yang berada di lingkaran A, ya kan? Lalu ada lambang komplementnya, artinya yang ditanyakan adalah yang di luar dari himpunan A itu. Nah, yang di luar dari himpunan A berarti apa saja? Berarti ada huruf N, ada I, ada K, ada M, dan ada U. Kenapa sekarang M dan U-nya diikutkan? Karena dia berada di luar himpunan A. Jadi tadi A komplement atau yang selain A itu ada N, ada I, K, M, dan U.
Selanjutnya, kalau ada begini B komplement, berarti anggota himpunan selain anggota dari B. Apa saja? Fokus di B, kemudian kita tutup apa saja yang berada di luar lingkaran B. Ada C, ada M, dan U. Oke, sekarang kita coba bentuk yang sedikit dimodifikasi. Ya, contohnya nih, misalnya A irisan B, kemudian dikomplementkan. Nah, gimana tuh? Kita fokus dulu pada operasi yang ada di dalam kurung. A irisan B. Tadi teman-teman kita sudah belajar A irisan B itu adalah daerah yang di tengah. Nah, kemudian kalau diberi tanda komplement, artinya selain daerah yang di tengah, berarti yang di tengah ini kita tutup. Artinya yang masih terlihat adalah ada C, ada N, I, K, M, dan U. Kita tulis ya. Ada C, N, I, K, M, dan U. Sekarang di sini kita coba soal lain. A gabung B, kemudian dikomplementkan. Fokus pada operasi hitung yang ada di dalam kurung. Berarti kita fokus dulu pada A gabungan B. Lingkaran A digabung dengan lingkaran B. Berarti dua lingkaran ini ya. Kemudian diberi tanda komplement. Nah, berarti yang selain dari dua lingkaran ini yang masih terlihat adalah M dan U. Begitu ya. Jadi operasi himpunan ini banyak sekali bentuk modifikasinya. Nanti di lain kesempatan kita akan belajar lagi membahas bagaimana modifikasi-modifikasi dari operasi himpunan yang lain. Sekian materi di video kali ini, semoga materinya bermanfaat. Jangan lupa kalau kalian merasa video ini bermanfaat, boleh klik tombol like dan share ke sosial media yang teman-teman punya supaya makin banyak yang bisa belajar matematika bareng kita semua. Terima kasih sudah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa perbanyak latihan soal. Semoga videonya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.